perempuan itu pada umumnya itu paling luar biasa itu. Di mana perempuan tidak dihargai dan dilecehkan, di sana pasti akan terjadi bencana. Itu Bhagavad Gita. Di Bali, di antara suara ombak dan doa yang terucap di pura, perempuan menjadi nadi kehidupan. Mereka yang bangun paling pagi dan tidur paling malam. Mereka yang menjaga air, tanah, dan keluarga. Tanpa keluh, tanpa jeda. Namun, di balik harmoni yang tampak, ada kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang beratnya menjadi seorang perempuan di tengah adat yang kuat. Ya, setelah udah menikah, terus udah nyari batu karang ke laut, terus nyari ikan, nyari rumput laut. Setelah menikah, hidup Odah tak jauh dari laut. Setiap pagi, ia mencari batu karang, ikan, dan rumput laut untuk kebutuhan sehari-hari. Dari laut, ia pulang membawa rezeki dan tanggung jawab. Bagi perempuan seperti Odah, hidup bukan pilihan antara bekerja atau beristirahat, melainkan kewajiban untuk terus berjalan. Peran ganda menjadi napas yang harus dijaga. Ibu, pekerja, penjaga adat, sekaligus pilar kehidupan. Dari kecil, banyak perempuan Bali sudah diajarkan untuk mengalah. Tidak semua boleh sekolah, tidak semua boleh bicara dalam rapat banjar, dan tidak semua suaranya dianggap penting. Udah kan mau gini sekolah, tapi kakeknya nggak mau sekolahin udah. Sejak dulu, patriarki di Bali tidak selalu tampak sebagai larangan keras, tetapi hadir dalam bentuk kebiasaan yang membatasi. Laki-laki berbicara di balik banjar, sementara perempuan memasak di dapur, membanten, dan mendengarkan dari jauh keputusan yang menentukan hidup mereka. Dari kecil memang udah nggak dikasih kesempatan apa, udah cuma masuk anak aja di rumah. Sebenarnya gitu ya, perempuan Bali itu sangat berperan, paling berperan. Mengapa demikian? Menurut sastra gitu ya, perempuan Bali itu tugasnya yang pertama adalah sebagai kepala rumah tangga sebenarnya. Pertama harus melahirkan anak, itu. Yang kedua mengatur upacara dan mengurusi rumah tangga. Jadi peran perempuan Bali di dalam adat Bali itu sangat penting. Lebih penting dari peran pria sebenarnya perempuan itu. Tetapi di beberapa tempat kadang-kadang perempuan itu diporsir, itu ya, diporsir untuk bekerja. Dalam pandangan budaya, perempuan Bali adalah tiang penyangga adat. Namun, di balik penghormatan itu sering tersimpan beban yang berat. Mereka dihargai sebagai simbol kesucian, tapi diabaikan dalam ruang pengambilan keputusan. Itu terjadi zaman dulu, pada waktu dulu. Tapi sekarang, dan memang seharusnya biar dari dulu, segala keputusan itu harus juga sepengetahuan perempuan. Karena sebagai penyokong itu kita tidak bisa lepas dari perempuan. Zaman telah berubah. Kini perempuan Bali mulai menembus ruang-ruang yang dulu tertutup. Kesetaraan bukan melawan adat, tetapi untuk menjaga keseimbangannya. Adat hidup karena harmoni, dan harmoni lahir dari keberanian yang memberi ruang. Yang perlu diubah itu adalah bagaimana caranya kita memandang perempuan itu sebagai makhluk yang amat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, dan otomatis memberikan peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terus diberikan peran. Tanpa diberikan peran, kan mereka tidak akan mungkin berperan. Jadi tugas daripada lelaki, kalau memang bijaksana, berilah peran yang cocok untuk mereka. Jangan diberikan peran yang tidak cocok. Kalau diberikan peran yang tidak cocok, siapa saja berapapun pinternya orang tidak akan bisa kelihatan. Biar berat, tetap semangat, biar bisa ngurus anak, biar anaknya sukses, biar bisa menyambung beraya,
biar bisa melihatnya. Dalam setiap langkah Odah, dalam setiap perempuan Bali yang bekerja tanpa suara, tersimpan kekuatan yang menjaga kehidupan. Perempuan yang tidak hanya melahirkan generasi, tetapi juga menjaga adat, harmoni, dan masa depan. Pesan kakek itu ke depan supaya perempuan itu makin diberikan peran sehingga mereka itu kelihatan dan mampu untuk banyak berperan di dalam kehidupan Bali ini, dan peran-perannya itu dihargai. Berat memang menjadi perempuan di Bali. Namun, di balik berat itu ada semangat yang tidak pernah padam. Karena di tangan mereka lah adat tetap hidup dan Bali tetap bernama.